Halo bro semua, welcome back dengan gua Bagus di channel Tribagus, channel DaVinci Resolve User ya. Kali ini kita ada di kelas cepat, artinya gua akan ngasih tahu kalian tips and trick cara mempercepat proses editing kalian ya, beberapa hal yang mungkin kalian belum tahu. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru mampir di channel ini, silakan tonton dulu video-video serial basic di sini ya, yang mungkin kalian belum tonton di situ, basic banget. Kalian bisa belajar di situ sebelum kalian nanya hal-hal yang basic, karena udah gue jelasin di situ gitu. Jadi mendingan tanya yang lain aja, yang lebih advance lagi gitu ya. Jadi sebelum lu tanya, mendingan tonton dulu video-video itu. Kalau misalnya kepanjangan, ya namanya juga tutorial bro. Kalau nggak panjang ntar kurang detail gitu ya. Gue berusaha secepat mungkin juga, sejelas mungkin ngasih tahu kalian. Kalau emang terlalu panjang, lu bisa download videonya, lu tonton berkali-kali sampai lu paham. Baru lu masuk ke video-video berikutnya yang lebih advance lagi, oke? Thank you bro, thank you banget pengertiannya. Sekarang kita akan lihat kayak gimana. Nah, di kelas cepat kali ini gue pengen ngasih tahu kalian cara gue mempercepat proses mengatur value atau angka atau nilai ini ya yang ada di inspektor ini, baik di edit page, di color page maupun di fusion, di fairlight juga, di delivery page juga sama. Pokoknya di semua page-page yang ada di DaVinci Resolve nih ya, sama semua cara mengatur value di sini. Tipsnya tahu cara cepatnya kayak gimana. Juga reposisi atau reposition, cara gue gimana cara mempercepat prosesnya. Jadi misalkan contohnya di sini ya, ini gue ada satu footage ceritanya. Ini gue pengen gerakin dia, jadi kayak fake camera movement gitu ya, dari sini ke sini. Tapi ini karena nge-shootnya ini full kayak gini nih, caranya gimana biar bisa digerakin. Ini kan kita zoom dulu nih. Ini misalnya gua zoom kayak gini. Gue ini lu. Ya gua zoom kayak gini nih. Segini. Terus gue pengen dia itu gerak dari sini ke sini. Nah, ini kan gua geser dulu ke sini nih. Gua geser. Tapi karena dia ini hitam, jadi nggak kelihatan nih. Gue takutnya nanti kelebihan, terus ada frame yang kosong di sini yang nggak keisi. Nah, caranya gimana? Lu klik tombol di sini rectangle nih, transform. Tuh, muncul kan dia. Kalau gue zoom out kayak gini, nah kelihatan tuh sekarang. Jadi dia ada bagian frame yang nggak masuk nih. Nanti jadinya jelek kalau misalnya dia begitu lu export gitu kan. Jadi lu selalu biasain nyalain si transform ini. Jadi begitu lu geser, nah lu kelihatan tuh dia itu ada di mana. Misalkan nih gue zoom. Nah gue pengen dia ngepasin banget di sini gitu kan. Misalnya di sini gitu kan. Jadi nggak kesini tapi agak di sinilah gitu. Nah itu sedikit informasi yang nggak berguna ya, yang biasa gue pakai, tapi itu gue pakai terus. Selalu gue nyalain dulu si transform ini karena gue takut ada frame yang nggak keisi jadi jelek gitu kan, bisa miss kayak gitu, apalagi kalau lagi buru-buru gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan berguna. Kalau lu udah tahu ya mohon maaf ya, jangan marah juga. Nah sekarang kita akan ke yang kedua, yaitu soal ngeset atau ngatur value nilai yang ada di sini. Jadi misalkan lu pengen dia itu ngepas di ujung sini gitu ya, jadi ngepas di garis sebelah sini nih, lu pengen maksimalin semaksimal mungkin ini dia bisa sejauh mana. Jadi begitu lu gerakin misalnya nih dia gerak ke sini kan, lu geser gini set gitu ya, kasih keyframe. Nah, dia jadi full gitu. Lu pengen maksimalin, atau misalnya di sini nih kayak gini nih. Nah, lu pengen maksimalin dia. Kadang kalau misalnya lu geser si posisi ini nih ya, lihat di angka value-nya ini nih minus 251,000. Kalau lu geser kayak gini, nah kadang dia loncat kayak gini, gua nggak tahu kenapa ya. Ngebug mungkin ya, tiba-tiba langsung ke sini, tiba-tiba langsung ke sini. Nah itu ngeselin banget tuh. Nah lu kalau misalnya lu pelan-pelan kayak gini juga agak lama nih. Cara cepatnya gimana? Lu tekan tombol Alt terus lu geser, dia akan geser itu pelan-pelan. Nah gitu tuh, pelan-pelan geser. Kalau lu perhatiin, kalau gua nggak pencet tombol Alt nih, gua geser nih ya, lihat angkanya di sini, gua geser. Nah yang bergerak adalah angka di depan koma nih, 240 nih, minus 240. Lu liatin gerak. Nah itu dia yang gerak tuh. Tapi kalau gua tekan Alt, yang gerak adalah angka di belakang koma. Lihat, nah itu dia. Angka di belakang komanya gerak juga. Jadi dia geraknya pelan-pelan gitu. Si value-nya itu dia nambah atau ngurang itu pelan-pelan. Nah ini akan membantu kalian untuk lebih presisi dalam melakukan reposition ya, atau ngubah ngeset value. Lebih cepat dibanding lu kayak gini nih. Ya kelewat ini, ya kurang, ya kelewat. Itu kan kadang suka ya loncat. Itu gue juga sering ngalamin tuh, itu ngebug kali ya, nggak tahu sih. Nah itu cara cepat ya mengatur posisi atau mengatur posisi lebih presisi gitu ya, mengatur angka lebih presisi. Kalau udah tahu juga ya mohon maaf lagi ya. Mudah-mudahan yang ketiga nih lu belum tahu ya. Sekarang kita akan ke sini.
Nih zoomnya ini lu gedein gitu ya, value-nya lu angkat kayak gini. Oke. Terus lu pengen dia di frame sini. Nah, dia itu balik ke zoom awalnya gitu ya. Dia tuh balik ke nilai awalnya. Kan tadi kalau misalnya si zoom ini nilainya berapa? 1,000 ya. Kalau si posisi ini kan 0,000, yang lain juga tuh 0,00. Tapi si zoom dia itu dimulai dari 1,000. Sekarang gua kayak gini, gua pasang keyframe, gua ke sini, coba kita balikin ke awal, jadi dia akan nge-zoom kayak gini. Nah, itu dia. Ceritanya kayak gitu ya. Kadang tuh lu sering pakai zoom kayak gitu kan, yang cepat gitu, yang simple. Nah, tapi sebenarnya ada cara cepatnya, Bro. Kalau misalkan lu mau balikin dia ke nilai defaultnya gitu ya. Caranya lu tinggal, nih misalnya gua matiin dulu. Edge keyframe ini gua matiin ya. Terus ke sini, ini kan angkanya 1,410 nih ya. Lu tinggal double klik aja si tulisan zoomnya ini. Double klik nih, double klik. Nah, dia langsung balik ke default dan langsung kepasang keyframe gitu. Dia hasilnya, nah sama aja. Termasuk juga si posisi misalkan ini gua naikin gitu ya, geser ke sini. Terus kalau gua double klik, dia langsung balik ke angka atau value defaultnya. Ini juga sama, semuanya sama, bahkan di color page juga sama. Nah, misalkan lu mau ngubah apa, misalkan ini nih ya, mana ya, di noise misalnya nih, gue naikin, lu lihat angkanya, sekarang gue double klik, dia balik ke 0. Naikin, double klik, balik ke 0. Jadi semuanya itu yang ada di DaVinci Resolve ya, kalau lu double klik tulisannya dia akan balik ke 0. Atau lebih tepatnya balik ke angka default kali ya. Kalau ini kan 50 defaultnya, gue naikin, gue double klik, dia balik ke 50, nggak balik ke 0 gitu. Ini 100 defaultnya, gue turunin, double klik, dia balik ke 100. Jadi dia balik ke angka defaultnya berapa. Gitu aja paling buat kali ini. Semoga ada hal baru yang kalian pelajari ya. Thank you buat kalian yang masih stay tune di channel ini. Thank you buat Mas Gunrok yang udah mengkampanyekan, dan Mas Nanda juga tagar hijrah ke DaVinci Resolve ya. Setelah itu banyak yang pada nge-DM gue juga dan nanyain soal DaVinci Resolve. Jadi buat kalian yang baru mampir, mudah-mudahan channel ini ngebantu kalian ya. Buat kalian pakai aplikasi editing apapun itu ya, semuanya bagus. Tinggal pilih mana yang cocok dengan kondisi kebutuhan kalian dan kondisi kantong kalian terutama ya. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya dan adios.